Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk Anda subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Saudara, setelah kami rehat dan evaluasi dan revisi selama beberapa minggu, kami kembali untuk menghadirkan obrolan-obrolan yang membangun para pemimpin Kristen. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk kesabaran dari para pendengar dan penonton kami. Teologi kerja yang misioner dan relevan. Seperti apa itu? Kita akan membahasnya dari dua sudut, yaitu sudut pertama adalah sudut para pendidik teologi atau dari konteks sekolah teologi, kalau boleh kita katakan. Dan yang kedua adalah di mana di episode selanjutnya kita akan bahas dari sisi gereja. Nah, di dalam kedua episode ini, saya harap akan berguna bagi para pemimpin gereja maupun juga organisasi Kristen di dalam konteks apapun. Nah, bersama dengan saya ada Bapak Sutrisna Haryanto PhD, Ketua STT Bandung. Menurut saya yang paling cocok untuk diajak bicara mengenai topik ini. Pertama-tama saya ingin salam dulu ke Pak Sutrisna. Pak Sutrisna, apa kabar Pak? Baik Pak, terima kasih untuk Selamat undangannya. Ya, selamat datang Pak di Ngopas. Senang sekali bisa ketemu Bapak, walaupun kita ketemunya hanya di layar saja nih sejauh ini. Walaupun kami sempat bertemu, tetapi hanya satu kali saja sebelumnya. Pak Sutrisna, bagaimana perkembangan STT Bandung di dalam semester ini? Baik Pak, puji Tuhan, Mm-mm. banyak yang makin menikmati program-program studi yang ditawarkan, termasuk Emin Marketplace. Kelihatannya itu highlight-nya ya Pak ya, Emin Marketplace. Salah satu Pak, selain Oke, beberapa yang lain. baik. Ada berapa banyak mahasiswa Pak yang enroll di Emin Marketplace? Setiap tahun rata-rata sekitar 10. 10 ya, oke. Dan Jadi datang sekarang ini ada dari berapa angkatan? luar kota. Sebagian datang dari luar kota, jadi jauh-jauh datang sebulan sekali untuk ke sini. Selain Heeh, yang heeh, online, sebulan sekali, ya, jadi 2 weekend online, 1 weekend onsite, dan oke. teman-teman datang. Ya, baik, puji Tuhan. Apakah ada rencana-rencana baru Pak untuk tahun-tahun ke depan nih dari STT Bandung? Ya, terus bermunculan Pak, rencana yang Mhm, baru, mhm, termasuk mengembangkan program Emin Marketplace-nya untuk kebutuhan di tempat lain yang lebih ya, sulit dijangkau, dan ya. juga mengembangkan terus program pembinaan yang lebih sederhana yang kita sebut Vokasio. Baik. Wah, itu jauh lebih mendarat kelihatannya nih Pak kepada warga jemaat agar bisa betul-betul involved dan memikirkan mengenai bagaimana melayani Tuhan melalui pekerjaan mereka gitu ya. Ya, Ya, Eee, Pak, kita akan menghadirkan sebuah topik yang tentunya ini menjadi topik yang ada di dalam hati Bapak dan mungkin juga di dalam denyut jantung Bapak begitu ya, yaitu topik mengenai teologi kerja yang misioner dan relevan. Boleh tahu Pak, pertama-tama kenapa Bapak tertarik mendalami topik ini dan khususnya saya tahu juga kalau misal Bapak juga mencoba untuk memikirkan ini di dalam riset Bapak, riset PhD. Kenapa Pak? Apa yang membuat Bapak tertarik kira-kira? Panggilan apa kira-kira yang membuat Bapak, iya saya mau memikirkan mengenai hal ini? berangkat dari kebutuhan lapangan, Pak. Jadi Hmm, saya 20 tahun di pelayanan mahasiswa di ya, Perkantas. ya, 10 tahun pertama lebih banyak dengan rekan-rekan mahasiswa, bicara tentang hmm, visi untuk menjadi garam dan terang tengah hmm, masyarakat. hmm, 10 tahun kedua lebih banyak dengan rekan-rekan alumni, selain dengan hmm, mahasiswa. Dan di situ hmm, hmm, saya makin menyadari bahwa ada banyak orang yang sudah punya fondasi yang baik secara hmm, spiritualitas, punya jiwa misi yang baik, tapi ada hmm, satu pertanyaan besar yang tidak terjawab. Misi hmm, seperti apa yang selayaknya dikerjakan hmm, seorang akuntan, seorang hmm, pengusaha,
seorang Hmm. ahli hukum yang Hmm. tidak mungkin berbicara terus tentang Injil dengan mulutnya, Mhm. sementara ada banyak tanggung jawab yang lain yang Mhm. sebetulnya membuka kesempatan untuk menghadirkan Injil itu secara hidup dan secara nyata. Jadi idenya ada, Mmm. tapi konsep teologisnya seperti apa? Nah, itu Iya. menjadi pertanyaan besar yang makin lama eee, makin besar dan saya Mhm. akhirnya menyadari perlu ada jawaban yang tidak disederhanakan begitu Mmm. saja, tapi Mmm. yang dilandasi pemahaman yang sangat mendasar secara biblikal, Mhm. secara teologis untuk Mhm. membekali Mhm. rekan-rekan yang ada di dunia Mmm. kerja. Mmm. Begitu Baik, kurang lebih. baik. Baik, Pak, makasih banyak, Pak. Dan, saya yakin dan percaya di dalam konteks Indonesia yang sangat unik sekali di seluruh dunia, itu pun juga perlu pemikiran yang jauh lebih dalam ya, Pak, ya, mengenai bagaimana penerapannya. Betul begitu, Pak? Betul, betul. Mhm. Mhm. Karena Mhm. mungkin kalau bicara kesaksian bukan Iya. yang sering kita ucapkan dengan mulut kita yang paling efektif, Iya. yang Iya. menyatu dengan hidup kita Mmm. sehingga mungkin kata-kata sedikit tapi itu Mhm. ditopang dengan, eee, kehidupan dan buah karya yang impactful, Mhm. yang bisa menjadi Mmm. berkat bagi orang banyak dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Kita akan bicara mengenai teologi kerja yang misioner dan relevan pada saat ini, Pak. Sebetulnya, kalau misalnya kita bicara mengenai teologi kerja, apa yang ada di benak Bapak? Kalau misalnya saya tanya, "Pak Sutrisna, teologi kerja Bapak itu apa?" Gitu ya. Kira-kira Bapak jawabnya seperti apa, Pak? Sederhananya satu teologi satu konsep teologi Mhm. yang menolong orang-orang di dunia kerja untuk Mhm. memiliki makna yang mendasar tentang nilai dari apa yang mereka kerjakan di hadapan Tuhan. Mhm. Dan satu pemahaman teologis yang menolong mereka untuk melihat kaitan apa yang mereka kerjakan dengan apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah dunia. Sehingga Mmm. kehidupan kerja mereka menjadi meaningful, Mhm. kehidupan kerja mereka menjadi impactful di hadapan Tuhan. Mmm. Mmm. Jadi penting sekali pengertian teologis yang tadi Bapak katakan, tetapi juga untuk melihat apa yang Tuhan kerjakan, di dalam dunia ini ya, Pak, ya. Kira-kira mungkin dua dua hal itu yang menjadi dasar utama, betul, Pak? Betul, betul, kurang lebih begitu. Baik, baik, baik. Dan saya yakin dan percaya Bapak banyak dipengaruhi begitu ya dengan, hal-hal yang Bapak riset atau mungkin yang Bapak baca, atau mungkin juga, saya dengar dari Lawson 2024, tentunya ada hal-hal yang baru mungkin yang Bapak bisa bagikan kepada kami kira-kira mengenai orang-orang yang memikirkan mengenai teologi kerja yang relevan dan misioner ini? Iya, jadi gagasan tentang misi melalui berbagai, bidang kehidupan, misi yang seutuhnya, itu Mhm. sebetulnya sudah ada di Lausan 50 tahun yang lalu yang digagas John Stott dan Billy Graham dan kawan-kawan. Mmm. 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 Tapi kalau melihat perkembangannya, barangkali di Lausan yang terakhir inilah Mhm. kesadaran itu makin menguat, Mmm. tumbuh, masuk ke Mmm. wilayah dunia kerja. Mmm. Jadi, Mmm. salah satu gambarannya adalah selain satu hari yang didedikasikan dari beberapa hari, conference di Lausanne itu, Mhm. untuk membahas tentang misi melalui dunia kerja, ada yang namanya workplace track. Mmm. Jadi itu, Kapita Selekta Mhm. setiap hari siang, Senin sampai Iya. Kamis. Nah, yang Mmm. menarik adalah ada lebih dari 1.000 orang yang hadir dari 5.000 peserta di, eee eee, pilihan itu, kapsel itu. Mhm. Jadi kesadaran orang bahwa ini sesuatu yang penting, Mhm. bahwa ini kebutuhan, Mhm. itu ditunjukkan dengan keseriusan panitia menyediakan track itu dan respon orang. Mmm. 1.400 yang terdaftar dari 5.000 peserta. Jadi mungkin Wow, hampir besar sekali. 30% peserta Mmm. hadir memilih kapsel itu, padahal ada banyak banyak pilihan kapsel yang lain. Mmm. Mmm.
Bapak boleh bagikan sedikit Pak, kira-kira ada rangkuman apa yang bisa kita pelajari juga dari Kapita Selecta itu? Pada dasarnya Kapita Selecta itu mengajak untuk memulai dari awal lagi, karena ini Mhm, diperuntukkan untuk mereka yang mungkin lebih banyak mereka yang baru baru pertama mencoba mengenal ini tentang mhm, workplace ministry, iya, misi melalui dunia kerja. Jadi mulai dari mhm, konsep teologi kerjanya dalam dalam 2-3 hari, kemudian mhm, ada banyak testimoni. Itu mhm, salah satu yang menarik. Ada banyak mhm, testimoni orang dari berbagai latar belakang dunia kerja, dari berbagai negara mhm, yang menyaksikan bagaimana transformasi hidup mereka terjadi ketika mereka mhm, memahami hal ini dan mhm, bagaimana Tuhan memakai mereka untuk menjadi berkat lewat berbagai bidang profesi. mhm. Ada Sangat yang, ada yang ini Pak, ada yang, impresi yang baik, yang sangat menarik buat Bapak dari testimoni tersebut, kalau misalnya Bapak masih ingat kira-kira? Banyak yang menarik meskipun tidak tidak spesifik, banyak banyak yang Mmm, menarik. iya iya. Yang paling menarik buat Bapak yang mana nih Pak, dari cerita-cerita itu? Saya sudah tidak mengingat detailnya lagi, Iya iya karena iya iya iya. saking banyaknya testimoni yang Iya, menarik di situ. baik 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 baik. Baik Pak, ada hal-hal lain yang penting Pak dari Lausanne, yang berhubungan tentunya dengan bagaimana kita bersama-sama harus memikirkan teologi kerja yang, misioner dan yang relevan ini? Sebetulnya dari Lausan secara khusus, ada Mhm, satu event yang didedikasikan khusus tentang misi melalui dunia kerja dan tentang teologi kerja ini 5 mhm, tahun sebelumnya. Jadi mmm, 2019 ada namanya Lausan Global Work Forum di mhm, Manila, mmm, 2019. iya, Nah, dalam dalam kesempatan itulah, fokus selama beberapa hari dibahas mulai dari konsep dasar sampai dengan mhm, berbagai bentuk misi melalui, dunia kerja. mmm, mmm, baik. Baik, Bapak usulkan kalau misalnya kita akan bicara mengenai 2 konteks penerapan nih Pak, dari apa yang, Mhm. sebenarnya kita sudah bicarakan yaitu mengenai teologi kerja. Yang pertama yaitu di dalam dunia STT, dunia pendidikan teologi, dan yang nanti di dalam gereja. Nah mungkin di dalam episode ini kita akan melihat terlebih dahulu di dalam dunia sekolah teologi. Apa Pak usulan Bapak kira-kira? Ya, kalau melihat, eee, jadi kalau kalau kita kembali dulu bahwa, Mhm, kenapa teologi kerja ini perlu diberikan, eee, diberikan perhatian khusus, karena iya, selama ini terabaikan. Jadi ada pola mhm. pikir dikotomis, memisahkan antara yang rohani dan yang sekuler, Mmm, sehingga pendidikan teologi di STT lebih banyak mengarahkan orang untuk, eee, berpikir yang rohani itu ada di dalam mmm, kehidupan pribadi bersama dengan Tuhan, di dalam pelayanan di mhm, gereja, mhm, tapi kalau sudah di luar mhm, itu sudah bukan wilayah yang, eee, rohani lagi. Itu ada mmm, sistem nilai yang berbeda, mmm, maka banyak orang berpikir, ya cara bermainnya berbeda, mhm, sehingga, kehidupan jemaat kita, termasuk mungkin para pemimpin awam kita, majelis mmm, dan sebagainya, ini menurut menurut, kesaksian banyak orang ya. Jadi, mmm, eee, mmm, bahwa dia terpisah antara mmm, kehidupan di dalam pelayanan di dalam gereja, mhm, maupun misi dalam arti yang, berbeda juga dengan kehidupan mmm, sehari-hari di dunia kerja. mmm, Nah, kalau ditelusuri akarnya di mana? mmm, Akarnya ada di STT, pendidikan mmm, teologinya. mmm, mmm, Sehingga mmm, kalau mau, pembenahan yang mendasar harus mhm, mulai dari sumbernya, mmm, itu ya pendidikan teologi di STT perlu mmm, mengalami, transformasi ya, sehingga menjadi mmm, lebih utuh, lebih didasari pada pemahaman
Injil yang seutuhnya, misi yang Hmm. seutuhnya, Ya. eh, sehingga itu akan dalam jangka panjang akan menolong para pemimpin gereja Hmm. dan akhirnya menolong jemaat untuk bisa Hmm. diperlengkapi, dipersiapkan, didukung dalam Hmm. kehidupan sehari-hari di dunia kerja dan misi melalui Hmm. dunia kerja. Hmm. Hmm. Dan seringkali juga memang pengertian kalau misalnya pendidikan teologi di sekolah teologi tentunya itu hanya stop sampai di orang-orang yang mendedikasikan diri untuk menjadi full timer boleh dikatakan, tetapi tidak berlangsung ke bawah gitu ya Pak ya kira-kira dan menjangkau semua orang dan saya yakin dan percaya itu juga sangat berpengaruh. Jadi kira-kira usulan perubahan apa nih Pak yang Bapak ingin sampaikan, yang Bapak ingin usulkan dari konteks sekolah teologi ini? Kira-kira apa saja, Pak? Kalau secara praktis, hal-hal yang dilakukan, misalnya yang pertama adalah Hmm. eh, memberikan satu pemahaman Injil dan misi yang seutuhnya. Jadi Hmm. konsep teologisnya perlu utuh. Konsep Hmm. teologisnya perlu utuh. Hmm. Nah, itu bisa muncul dalam mata kuliah kalau seperti yang kami lakukan di SCTB, Ya. ada mata kuliah tentang misi integral. Jadi apa itu Hmm. misi? Misi itu misi yang seutuhnya. Hmm. Kemudian dalam mata kuliah yang lain Hmm. tanpa tanpa harus khusus itu Hmm. dalam semua mata kuliah ada framework yang baru yang utuh itu. Hmm. Baik ketika Hmm. berbicara sistematik teologi, ketika bicara biblical teologi, betul, Hmm. fondasinya tentunya akan berangkat dari fondasi yang klasik yang ada. Tapi Hmm. ujungnya bukan di pengetahuan abstrak, perdebatan-perdebatan abstrak Hmm. sistematik teologi, tapi bagaimana ini memberi satu fondasi kehidupan sehari-hari Hmm. yang dilandasi pada kesadaran Tuhan yang hadir seutuhnya, kemudian Hmm. misi Allah yang seutuhnya Hmm. Hmm. di dalam mata kuliah. Dan Hmm. kemudian eh, ya mata kuliah teologi kerja itu salah satu yang memberikan satu kesempatan untuk lebih fokus Hmm. untuk melihat hal ini. Hmm. Hmm. Kemudian dalam program-program, baik program studi, Ya. ya Hmm. seperti yang kami lakukan ada program studi formal, Hmm. Marketplace untuk para pengusaha, untuk para Hmm. profesional Kristen yang mereka akan kembali ke dunia kerja, ke dunia bisnis Hmm. mereka Hmm. setelah menyelesaikan studi dan selama studi pun mereka terus dengan Hmm. pekerjaan dan bisnis mereka, Hmm. tapi dengan perspektif yang baru, dengan Hmm. perlengkapan yang ditambahkan untuk mereka Hmm. menjalani kehidupan mereka di dunia kerja dengan lebih meaningful dan Hmm. mereka lebih eee, mengerti bagaimana ambil bagian dalam misi Tuhan melalui dunia kerja. Itu Hmm. Hmm. beberapa hal yang bisa dilakukan. Baik, baik. Apakah Bapak melihat ada sebuah model gitu mungkin yang pernah dilakukan institusi lain yang berhasil, yang mungkin memberikan inspirasi kepada Bapak dan kepada tim Bapak di STT Bandung? Kalau di tempat lain, Heeh. sebetulnya satu model yang sudah lebih awal itu Regent College Kanada. Mmm. 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 Eee, Iya. Bagaimana Pak tet modelnya Pak? ya, jadi menarik bahwa Heeh. tetap program-programnya klasik, Iya. MD, MA di berbagai bidang, Mhm. hanya ada satu program yang kelihatan lebih khusus, kalau dulu Mmm. MTH konsentrasi, Mhm. marketplace ministry. Iya. Kalau yang sekarang ini ada namanya MALS, MA Mmm. dalam Leadership, Theology and Society. Mmm. Nah, Mmm. kalau dalam bentuk program itu, kalau dalam mata Mmm. kuliah ada mata kuliah, terkait Mmm. teologi kerja dan sebagainya. Mmm. Tapi kalau dilihat hanya itu minor. Tapi kalau Mmm. dilihat keseluruhan, Mmm. di dalam filosofinya, Mmm. eee, di dalam
arah dari pendidikan mereka, Hmm. akan terlihat bahwa ada satu kesadaran dan komitmen yang besar untuk Hmm. memperlengkapi orang-orang awam, Hmm. dalam kehidupan mereka sehari-hari di dunia kerja Hmm. dan untuk memberdayakan mereka untuk ambil bagian dalam misi melalui dunia kerja. Jadi, Hmm. eee, tidak muncul eksplisit dalam mata kuliah, dalam Iya. program secara masif, Iya. tapi itu muncul, dalam keseluruhan, Hmm. denyut denyut nadi Hmm. dari kampus ini. Itu yang bisa Hmm. dilihat lebih jauh. Salah satu nanti mungkin bisa dilihat ada, eee, paket pembelajaran untuk diterapkan di gereja itu namanya Reframe. Hmm. Hmm. Itu bagaimana, berbagai pemikiran dibangun dari, fondasi biblikal, teologis, dan sebagainya. Hmm. Hmm. Dan tentunya, model seperti ini, adalah model yang mencakup bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang akan full time, tetapi juga kepada semua orang tentunya ya, Pak, ya, jadinya ya. Betul Betul, begitu? betul. Hmm. Jadi seperti MDiv-nya ya tetap, mempersiapkan orang menjadi hamba Tuhan di gereja ya, Iya. jadi pendeta, penginjil di Hmm. gereja, tetap Hmm. Hmm. MDiv-nya, terus mungkin program Hmm. MA yang relevan gitu sesuai dengan bidangnya. Hmm. Tapi mereka diperlengkapi dengan visi Hmm. dan, eee, mindset untuk memperlengkapi jemaat mereka, Hmm. Hmm. ujung Hmm. tombak misi Allah Hmm. di dunia kerja. Hmm. 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 Nah, tentunya, ini konsumsi dari para pemimpin Kristen yang ada di dalam sekolah-sekolah teologi atau mungkin anggota yayasan yang dari sebuah sekolah teologi. Kalau mereka ingin, memikirkan atau ingin mencoba untuk memulai, pemikiran-pemikiran terbuka seperti ini dalam arti untuk mempersiapkan semua orang dengan sebuah tujuan misi yang, jelas, yang mendarat dan ada di dalam dunia kerja. Kira-kira Bapak ada usulan Pak kepada sekolah-sekolah teologi lain atau para pemimpin Kristen lain nih untuk bagaimana caranya memulai memikirkan hal ini? Mmm, ya dimulai dengan konsepnya ya, Iya. dimulai dengan konsepnya dan kami juga sebetulnya, berusaha untuk membagikan pemikiran ini dan mengajak, Mhm. rekan-rekan dari sekolah teologi yang lain dan saya rasa kesadaran itu sedang tumbuh. Jadi Mmm. bukan hanya STTB Mhm. yang melihat itu meskipun mungkin STTB lebih dulu melihat itu, Mmm. jadi Mmm. jadi inisiator untuk di Indonesia, untuk Mhm. STT. Tapi kalau saya lihat, teman-teman dari beberapa STT yang lain sedang bergerak Mmm. ke situ juga. Eee, Mhm. tahun lalu kami berkumpul beberapa STT, beberapa gereja, beberapa para Mhm. church, Mhm. para pemimpinnya sekitar 45 orang yang Mhm. sudah lebih dulu bergerak ke wilayah ini. Mhm. Dan dari presentasi, diskusi, kemudian kesepakatan, ada satu Mmm. 2 proyek bersama yang dikerjakan, terlihat bahwa kesadaran Mmm. itu sedang tumbuh, Mmm. kesadaran itu Mmm. sedang tumbuh. Jadi, Iya. eee, misalnya ada satu proyek bersama yang akhirnya disepakati, kami sedang Heeh. menerjemahkan, resources Theology of Work, Bible Mmm. Commentary yang bisa diakses free di website-nya, itu ke dalam Mhm. bahasa Indonesia. Oke. Sehingga ini Iya. menjadi sumber daya yang bisa menolong, Mmm. untuk konteks Indonesia. Nah, itu beberapa Mmm. STT bekerja sama di sini. STTB Mmm. dengan, Amanat Agung, STTRI, Saat, Mhm. Mhm. kami bersama-sama, Mmm. menggarap ini dan ini sebentar lagi, sudah siap launching yang Bible Commentary-nya. Ini babak Mmm. pertama. Mmm. Ya Mmm. kita Mmm. kita lihat nanti babak Iya. berikutnya. Payungnya apa, Pak, ketika, pertemuan tersebut, dilakukan? Kira-kira jadi apakah ada organisasi baru ataukah ada semacam, proyek tertentu namanya begitu kalau misalnya yang tertarik mungkin ingin tahu?
kita bikin yang lebih netral. Jadi Heeh, ini payung mana ya yang lebih heeh. bisa diterima dan Iya. ya tidak membuat orang merasa terancam gitu ya. Iya. Eee, waktu ya kami lihat misalnya Lausan Heeh, ini satu payung besar heeh. yang diterima oleh banyak pihak. Mmm, Maka, mmm, eee, ya kita pertemuan yang lalu, ayo mhm, kita bergerak dengan payung Lausan ini dan mungkin kalau tahun depan kita ada mmm, pertemuan lagi, mmm, kami berharap ada pertemuan yang lebih besar sehingga mmm, kegerakan bisa, lebih dimiliki oleh lebih mmm, banyak gereja, lebih banyak, STT, lebih banyak para mhm, church. mhm, Eee, ini kami sedang dorong ke arah itu. Tapi bukan mmm, jadi melihatnya ini tidak perlu bikin organisasi yang baru gitu ya, iya, tapi kita mhm, pakai payung yang ada yang, mhm, lebih netral, yang mhm, lebih positif dan memang satu satu mhm, spirit ya, karena ini kan kegerakannya juga bukan datang mmm, dari diri sendiri, tapi ini sesuatu yang sedang tumbuh secara mmm, global, mmm, baik, begitu. baik. Dari apa yang sudah STT Bandung lakukan selama ini, tentunya sudah cukup lama ini memikirkan dan menggumulkan mengenai, bagaimana penerapannya di dalam dunia kerja, baik itu bagi para hamba-hamba Tuhan maupun juga mereka yang awam. Kira-kira ada cerita-cerita yang datang ke Bapak yang memberikan semangat begitu atau memberikan inspirasi nih, Pak? Mungkin pasti ada feedback yang positif yang datang ke Bapak. Bisa dibagikan kepada kami, Pak, kira-kira ada cerita-cerita yang positif? Iya, terus bermunculan dari waktu ke Iya, waktu. mmm, mhm, Eee, mulai dari mereka yang, eee, menempuh studi secara formal itu kan kalau iya. makannya kenyang lah 2 tahun gitu ya. Ada yang menyelesaikannya lebih santai 3 tahun. Heeh, heeh, iya, Eee, ya mengikuti perkuliahan itu, diskusi mmm, dan sebagainya seperti materi teologi kerja, mmm, mmm, misi integral, iya, pemudi dan dunia kerja, itu sesuatu yang sangat mencerahkan buat mereka, mmm, membuat mmm, orang yang tadinya sudah males-malesan, mhm, dengan pekerjaannya kemudian melihat ada sesuatu yang, pendorong semangat dari dalam, sesuatu yang besar, yang mulia untuk dikerjakan dalam mmm, hidupnya, bukan sekedar memenuhi mmm, tanggung jawab bekerja. mmm, Sampai ke mmm, orang-orang yang kemudian, eee, berpikir, "Ya, saya bisa lakukan ini, saya bisa lakukan itu," mmm, melalui baik melalui pekerjaan saya maupun melalui proyek-proyek, mmm, mmm, misi yang lebih melihat bahwa, ya apa yang kita lakukan mmm, itu, lebih lebih utuh, lebih luas, mhm, termasuk menolong memberdayakan masyarakat, menolong mmm, mereka yang kesusahan mmm, dengan apa yang bisa, eee, kita lakukan. mmm, Yang seperti mmm, itu, mmm, sampai ke ya yang terakhir ini, mhm, ada kami punya program non formal namanya Vokasio, program iya, 3 bulan, 4 bulan, itu mhm, sekitar, eee, hampir setiap minggu. Jadi mhm, kalau dulunya full online, terus terakhir ini online onsite, sebulan sekali mhm, onsite. mhm, Nah itu berdatangan tuh dari luar kota, mmm, eee, dan ya mereka sebagian besar mereka bertahan sampai akhir mhm, dan, eee, mereka bilang, "Iya, ini seperti yang pelatihan terakhir ini, pelatihan iya, terakhir ini adalah tentang, digital entrepreneurship, digital marketing lah, iya, untuk menolong para pengusaha UMKM mhm, untuk, eee, masuk memanfaatkan digital marketing." mmm, mmm, Beberapa beberapa orang yang sudah lama di usahanya tapi sedang mau masuk ke situ dan, mhm, eee, mereka terkesan dengan yang namanya teologi kerjanya itu, teologi mmm, bisnis. mmm, Karena bagi mereka
inilah untuk mmm, pertama kali mhm, melihat bisnis dari kacamata Alkitab. Bukan hanya mmm, sekedar disuruh jujur, jujur mah udah harus mmm. gitu ya. Iya. Betul, Tapi apa maknanya? Ada betul. sesuatu yang lebih lebih besar dari sini nggak? Mmm, Nah itu mereka mereka sangat terkesan bahwa mmm, ini menyatukan kehidupan bisnis mereka dengan, mmm, kehidupan iman mereka dan pelayanan mereka sehari-hari di mmm, gereja. Umumnya mmm, kan, eee, yang datang itu orang-orang yang juga pelayanan di gereja, di para church, dan bukan iya, orang-orang yang, numpang lewat juga di situ, iya, betul. tapi orang-orang yang melayani dengan serius di level pemimpin juga Mmm, di gereja mmm, dan di para church. Dan mmm, bagi mereka, ini satu pencarian yang mereka mmm, mungkin tidak pernah berpikir ada yang peduli tentang mmm, itu, mmm, mmm, tapi ketika mereka menemukan itu, sesuatu mmm, yang membekali mereka. mmm, mmm. Dan, tentunya langkah, awalnya dan praktis yang ditawarkan oleh STT Bandung itu adalah dengan program M-Min in Workplace ini ya, Pak, ya? Betul, Pak, begitu ya? Iya, Amin Eee, Marketplace. marketplace, yang membuka, kepada setiap, oranglah, ada syarat-syaratnya, Pak, untuk ikut program ini? Selain mungkin harus lulus S1, karena ini gelar S2 ya, Pak, ya? Betul kan? Ya, 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 Mmm, tentunya syarat-syarat yang basic iya, sudah percaya Tuhan Yesus, iya, ada komitmen, ada komitmen, eee, pertobatan gitu, ada mhm, mhm, ada pengalaman bekerja juga setahun, 2 tahun, sehingga itu mmm. lebih mendarat. Kalau orang belum pernah bekerja juga nanti nggak nyambung juga. Iya, betul, betul, Eee, betul, betul. ada sesuatu yang dibawa untuk direfleksikan, didalami lebih Iya, jauh, iya, dan ya yang ikut, eee, selama ini beragam ya, banyak mhm, yang sudah lewat dari 5 tahun di dunia kerja, tapi ada juga mmm, beberapa yang dalam jangka waktu 2 3 mmm, tahun. Tapi lebih banyak mmm, yang sudah lewat 5 tahun, bahkan, 10 tahun, mhm, mhm, yang senior. Saya iya, lihat, pencarian itu makin serius. mhm, mmm, mhm. Dan juga variasi di dalam satu angkatan itu tentunya akan memberikan kekayaan juga kepada semua Ya, orang ya, jadi ada yang sudah senior, ada yang masih baru kerja, itu akan saling mengisi satu dengan yang lain tentunya di dalam pengalaman. ya, Mmm. ya, Iya, iya. Baik, Pak. Wow, ini sebuah, penerapan yang, unik menurut saya, di dalam konteks, sekolah teologi ya, dan tentunya, kita, akan terus memikirkan bersama-sama bagaimana, sekolah-sekolah teologi lain juga bisa, memikirkan juga hal ini, sebuah, konteks penerapan yang unik dari teologi kerja ini. Nah, tentunya saudara nanti, di dalam episode berikutnya kita akan bicara mengenai penerapan ini di dalam konteks gereja, yang mungkin akan lebih, cocok dan lebih praktis, bagi mereka yang ada di dalam pelayanan yang ada di dalam gereja. Terima kasih banyak Pak Sutrisna, buat waktunya dan kita akan sambung nanti di episode yang berikutnya. Pak Sutrisna bisa minta tolong tutup, pembicaraan kita di dalam doa, dan tolong doakan agar pembicaraan kita boleh berguna dan boleh menjadi berkat bagi para pemimpin, khususnya yang ada di dalam konteks sekolah teologi. Terima kasih Pak. ya, sama-sama. Terima kasih. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk percakapan kami pada hari ini, dan kami bersyukur Tuhan yang membukakan, eee, hal yang penting tentang misimu melalui, eee, dunia kerja. Tuhan, kami berdoa supaya, kegerakan yang sedang terjadi secara global, Mmm, pada saat ini juga boleh, tumbuh di sekolah-sekolah teologi yang ada di Indonesia untuk menangkap, eee, visi yang dari Tuhan ini mmm, untuk memperlengkapi, mempersiapkan, eee, jemaat Tuhan, di dalam kehidupan mereka di dunia kerja, sehingga mereka boleh
menemukan makna yang lebih mendasar dan kemudian mereka juga boleh diperlengkapi untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tengah kehidupan sehari-hari. Tuhan Amin. memberkati kegerakan yang terjadi di STT-STT, gereja-gereja dan di para church yang ada di Indonesia. Hmm. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin.